Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayatul Hasanah. Di sini saya akan membahas dua tokoh orientalis, yaitu Ignaz Goldziher dan Joseph Scaff, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemikiran hadis orientalis. Baik, langsung saja kita ke tokoh yang pertama, yaitu Ignaz Goldziher. Ignaz Goldziher lahir pada tanggal 22 Juni pada tahun 1850 di Hongaria. Nenek moyangnya merupakan seorang pandai emas dari Hamburg sejak abad ke-16 yang berkeyakinan Yahudi. Ketika dia masih muda, Goldziher menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dia kuliah di Arnimus von Berry di Universitas Budapest ketika berusia 16 tahun. Kemudian dia lulus ujian selama 2 tahun di Calvinist Lyceum Budapest. Dengan memanfaatkan beasiswa di negaranya, saat berusia 19 tahun ia berhasil memperoleh gelar PhD. Pengalamannya dalam bidang pendidikan terhitung dari tahun 1871 hingga 1873. Goldziher diangkat sebagai dosen swasta di Budapest setelah mempelajari manuskrip-manuskrip Arab di Leiden dan Wiener. Dengan ketekunannya terhadap ilmu, dia dianugerahi beasiswa dari pemerintah Hongaria untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo dan beberapa universitas yang ada di Timur Tengah, yaitu di Suriah dan Palestina. Mengawali kritikannya terhadap kootentitas hadis, Goldziher meragukan kemurnian hadis yang asli berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi alasan dasar pada permasalahan pandangannya, yaitu tentang sunnah dan hadis. Selain itu juga, mengkritik hadis secara terminologi hanya sebagai sebuah cerita dan komunikasi, sehingga hadis merupakan analogi yang akan selalu diceritakan oleh generasi selanjutnya. Sedangkan sunnah merupakan adat istiadat pada masyarakat Arab zaman dahulu. Selanjutnya, Goldziher juga mengkritik metode penelitian hadis yang lemah, sebab penelitian hadis yang dilakukan oleh para sarjana klasik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dikarenakan lebih banyak menggunakan metode kritik sanad daripada metode kritik matan. Tidak henti-hentinya ujaran yang dilontarkan Goldziher terhadap hadis, karena kodifikasi hadis terjadi setelah ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ia juga mempercayai bahwa hadis tidak lain hanya produk umat Islam sendiri. Hal ini katanya hanya untuk melegitimasi minat dengan agama, untuk memberikan motivasi baik dalam politik, agama, ekonomi, dan lainnya. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa para sahabat dan tabi'in ikut berperan aktif dalam pemalsuan hadis. Dengan rentang waktu yang jauh dari zaman Nabi Muhammad, memungkinkan para tokoh untuk memalsukan hadis demi kepentingan aliran mereka. Salah satu contoh hadis yang menjadi kritikan Goldziher yaitu tentang pergi ke 3 masjid yang mulia, yang berbunyi Haddatsana Ali, haddatsana Sufyan, an Zuhri, an Sa'id, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Menurut Ignaz Goldziher, hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari merupakan hadis palsu, dengan berdalih bahwa Abdul Malik bin Marwan merasa was-was jika orang Syam yang pergi haji ke Mekah itu melakukan pembaiatan kepada Abdullah bin Zubair. Oleh karena itu, ia berusaha agar orang-orang tersebut tidak melakukan haji di sana, akan tetapi melakukan haji di Masjidil Aqsa. Dikatakan tawaf di sana sama seperti yang dilakukan di sekitar Ka'bah,
Dan untuk urusan politisi, ia menyuruh Al-Zuhri untuk membuat hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebarkannya kepada masyarakat, sehingga akan dapat dipahami bahwa setiap yang melaksanakan rukun Islam yang kelima boleh berangkat kepada ketiga masjid ini. Selain itu, ia berpandangan bahwa hadis ini buatan Al-Zuhri meskipun terdapat pada Sahih Bukhari. Kita lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu Joseph Scaff. Joseph Scaff lahir pada tanggal 15 Maret 1902 di Ratibor, Sili, Jerman, yang kini menjadi negara Polandia. Mengawali karirnya sebagai seorang orientalis dengan mempelajari bahasa-bahasa Timur dan filologi teologi di Universitas Leipzig dan Universitas Breslau. Pada tahun 1923 hingga 1939, banyak capaian dalam mengenyam pendidikannya, dimulai menjadi dosen dan guru besar di berbagai universitas yang memberikannya banyak penghargaan. Perjalanan hidupnya dari tahun 1948 hingga 1959 sangat beragam, terutama pada bidang pendidikan dan karirnya, di mana bermula pada tahun 1948 mendapatkan gelar magister. Selanjutnya pada tahun 1952 digelari doktor dari Universitas Oxford. Kemudian ia berkelana meninggalkan Inggris dan mengajar di Universitas Leiden, Belanda sebagai guru besar. Pada tahun 1959 ia pindah ke Universitas Columbia, New York sebagai pengajar dan guru besar sampai akhir hidupnya pada tahun 1969. Karyanya yang berjudul The Origins of Muhammadan Jurisprudence yang terbit pada tahun 1950, kemudian bukunya yang kedua yaitu An Introduction to Islamic Law terbit pada tahun 1960. Kedua karyanya ini melingkupi kajian hadis nabawi yang berkesimpulan bahwa hadis nabawi terutama yang berkaitan dengan hukum Islam merupakan buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriyah. Scaff juga berpendapat bahwa sunnah tidak lain hanya dari tradisi atau kebiasaan nenek moyang bangsa Arab dan lebih ke praktek visioner dari halayak setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan. Teori yang diterapkan Joseph Scaff selalu merujuk pada hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, di mana suatu bentuk inovasi yang muncul setelah beberapa fondasi Islam terbangun. Scaff juga memberikan kesimpulan bahwa tidak dapat kita temukan suatu hadis yang berkaitan dengan hukum yang mana keautentikannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan hal ini, Joseph Scaff mempunyai teori tersendiri dalam memahami hadis, yakni dengan teori projecting back. Teori ini bertujuan untuk melihat bahwa keaslian suatu hadis dapat dibangun dengan menelusuri sejarah hubungan antara hukum Islam dan hadis Nabi. Scaff sendiri menekankan bahwa hukum Islam tidak ada di era Al-Sya'bi. Dari penegasan tersebut dapat dipahami bahwa jika ditemukan hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka hadis tersebut dibuat oleh orang-orang yang hidup setelah Al-Sya'bi. Ia juga menilai bahwa sanad lengkap yang berujung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan buatan atau tambahan para ahli fikih di era tabi'in dan setelahnya, sehingga menimbulkan rasa ingin membela mazhab mereka dengan menjadikannya sebagai hadis nabawi. Selanjutnya, Scaff mengkritik permasalahan tentang isnad, bahwa sistem isnad ini mungkin efektif untuk para sarjana yang menelusuri tradisi kembali ke abad kedua, tetapi rantai periwayatannya dapat ditelusuri kembali ke Nabi dan para sahabatnya. Hadis menurutnya kegiatan yang hanya pada verbal saja dan tidak ada fakta data yang pasti pada zaman Nabi. Selain itu juga, Scaff selalu memahami suatu hadis dengan dilegitimasi oleh teori analisis, di mana salah satu tema yang dipakai oleh ilmu logika, yakni argumentum e silentio. Teori argumen e silentio didasarkan pada premis yang menegaskan bahwa hadis itu tidak dipergunakan sebagai argumentasi hukum dalam diskusi yang mengharuskan untuk merujuk kepadanya.
Selain teori projecting back dan argumen E-Silentio, Scaff juga mengembangkan kajiannya pada teori common link, sebuah teori yang mengasumsikan bahwa dalam tatanan sanad terkadang terdapat karakter lain yang mendukung validitas penuturan. Menurutnya, perawi antara ayah dan anak yang membentuk hubungan keluarga merupakan kepalsuan. Anggota keluarga tidak bisa menjamin keasliannya dan bahkan digunakan sebagai alat untuk membuat hadis tampak sempurna. Oleh karena itu, isnad merupakan buatan manusia yang digunakan untuk menghubungkan sekelompok perawi dengan perawi lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.